بسم الله يا الله يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله يا رب. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Alhamdulillah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat-sangat insyaallah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia Allah, fadilah Allah, kita selalu dapat insyaallah berusaha mendekatkan diri kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah, yang diantaranya menjaga sholat 5 waktu, diantaranya pula adalah sholat maghrib secara berjamaah. Dulu pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat pernah diingatkan dengan turunnya surah Ali Imran ayat 142. Latar belakangnya adalah perang Uhud. Di perang Uhud itu sudah muncul komunitas orang-orang munafikin. Penampilan menampakkan Islam, sejatinya bukan Islam. Menampakkan Islam tapi keberpihakannya bukan kepada Islam dan kaum muslimin. Kemudian yang tadinya perang Uhud itu Rasulullah memobilisir sekitar 1.000 kaum muslimin, di tengah jalan diprovokasi oleh kelompok munafikin agar tidak berangkat, tidak melanjutkan perjalanan. Akhirnya 300 orang kembali. Kaum muslimin yang ikut bersama Nabi tinggal 700-an orang. 700-an orang itu diatur sedemikian rupa sehingga awalnya secara zahir mendapatkan kemenangan. Kemudian tetapi di tengah perjalanan karena sebagian kaum muslimin tidak mentaati Rasulullah, mestinya suruh menjaga di Bukit Rumat. Kalau jenengan tidak umroh nanti berkunjung ke Bukit Uhud, di situ ada bukit kecil namanya Jabal Rumah. Sebagian lebih kurang 50 kaum muslimin suruh berjaga-jaga di situ, menang atau kalah tidak boleh turun. Akhirnya menang, kemudian sebagian turun. Tinggal 10-an orang, akhirnya kaum muslimin posisi yang tadinya
mengejar-ngejar musuh berbalik menjadi terkejar dan terkepung. Jadi suasana sangat berat. Kala itulah diantaranya diingatkan dalam surah Ali Imran ayat 142. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladziina aamanu wa lamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Wa laqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqahu faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun. Apakah kalian menyangka untuk dapat masuk surga sementara Allah belum mengetahui adanya orang yang berjihad dan bersabar? Ternyata memang perjuangan itu perlu sabar. Perjuangan membangun masjid perlu sabar. Perjuangan dakwah perlu sabar. Perjuangan mengurus aktivitas Islam yang lain, pendidikan perlu sabar. Apalagi perjuangan kaum muslimin Hamas dan lain-lain menghadapi Israel yang didukung oleh kekuatan dunia sangat-sangat perlu sabar. Tetapi ketika kaum muslimin terkepung di peristiwa Uhud, sebagian tak berdaya, diam tak berdaya. Sebagian berpikir mau mundur, bergabung kepada Abdullah bin Ubay dan lain-lain. Nah, maka diingatkan, apakah kalian menyangka, kemudian perlu dicermati pula bahwa semua kegiatan kita ini masuk dalam bingkai ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Begitu juga dulu kaum muslimin yang melibatkan di dalam perang Uhud itu juga ibadah. Rasulullah dan para sahabat ketika berdakwah di Makkah 13 tahun itu juga ibadah. Kemudian ketika berhijrah ke Madinah membangun komunitas Islam, akhirnya membangun negeri muslim, itu juga ibadah. Nah, kemudian sekarang kita ini taklim, pengajian juga ibadah. Kaum muslimin yang membela Palestina juga ibadah. Nah, ternyata sejak awal yang namanya ibadah mesti disertai dengan isti'anah. Yang namanya beribadah kepada Allah mesti disertai dengan minta tolong kepada Allah. Nek mboten saged, mboten minta tolong nggih mboten istiqomah. Ibadahnya dan nyeng, puasa sunat dan nyeng. Wong sedekah nggih sok-sok. Salat malam nggih sok-sok. Nah, ternyata itu sudah ditunjukkan, dipandukan atau diisyaratkan sejak kaum muslimin masih di Makkah. Mengingat bahwa surah Al-Fatihah itu disebutnya sebagai surah Makkiyah. Yang di situ kita mau atau tidak mau harus mau setiap sholat menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nek mboten mau salatnya tidak sah. Setiap salat, setiap rakaat harus ada Fatihahnya. Nah, Fatihah itu pernyataan wajib di antaranya menyatakan iyyaka na'budu, kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Total. Beribadah itu mengikuti seluruh aturan Allah. Itu namanya ibadah. Kalau tidak mengikuti seluruh aturan Allah, bukan karena tidak mampu, bukan karena kepepet, bukan karena terpaksa, berarti beribadahnya sebagian. Kita ditakdirkan menjadi pengurus masjid. Nah, kita makmurkan masjid. Itu namanya beribadah. Kita ditakdirkan Allah jadi lurah. Nah, maka seluruh kemampuan kita dalam memanage kampung harus dalam rangka beribadah. Kita ditakdirkan Allah menjadi anggota DPR. Maka seluruh kemampuan kita di dalam menjadi anggota tersebut harus untuk ibadah. Seluruh aktivitas itu untuk ibadah.
Nah, ibadah mesti disertai dengan minta tolong kepada Allah. Nek mboten nanti pas menjadi takmir masjid tenanan ngurus sholat. Kemudian menjadi RT belum tentu tenanan mengurus apa namanya warga kampung. Menjadi lurah belum tentu, menjadi lebih tinggi belum tentu. Maka kalau bisa utuh dalam seluruh aspek kehidupan itu betul-betul lillahi ta'ala, betul-betul li'izil Islam wal muslimin, wah itulah nanti yang disebut sebagai imamun adil, pemimpin yang adil, di mana seluruh kemampuannya benar-benar untuk beribadah, benar-benar untuk lillahi ta'ala. Itulah yang disebutkan dalam hadis, dalam Musnad Ahmad, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Yang pertama al-imamu al-adil, dan selanjutnya 7 golongan nanti di hari kiamat, di hari akan dilindungi oleh Allah, hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Yang pertama al-imam al-adil, pemimpin yang adil. Pemimpin punya otoritas mengurus seluruh masyarakat, semuanya dibawa dan diajak li'i'la'i kalimatillah, li'izzil Islam wal muslimin, li'ibadatillah. Nah, Nabi kita Muhammad SAW beserta para sahabat pas perang Uhud itu juga dalam rangka beribadah kepada Allah. Di mana ibadah kepada Allah itu mestinya selalunya disertai minta tolong kepada Allah agar kita dikaruniai istiqomah dalam beribadah. Apakah ibadahnya bentuknya menghafal Al-Quran, apakah ibadah itu bentuknya mengurus masjid, apakah ibadah itu bentuknya bertetangga dengan baik, apakah ibadah itu bentuknya mengurus masyarakat dengan baik, apakah ibadahnya itu bentuknya mengurus negara dengan baik, itu mesti disertai isti'anah billah, minta tolong kepada Allah. Karena semua jalan kehidupan itu sejatinya menapak tilas jalan kehidupan Nabi SAW. Rasulullah pernah hidup sendirian misalnya, tapi juga pernah hidup berkeluarga misalnya, tapi juga pernah hidup memimpin kaum muslimin yang tertindas di Makkah misalnya, terus memimpin kaum muslimin dan Ansor yang berada di Madinah misalnya, terus memimpin seluruh komunitas Madinah yang terdiri dari masyarakat yang heterogen, ada Muslim, Muhajirin dan Ansor, Khazraj dan Aus Ansornya, ada kaum musyrikin Madinah, ada orang Yahudi Madinah yang yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Itu semua dipimpin berdasarkan ajaran Allah. Lah yang kafir-kafir Yahudi lakum dinukum waliyadin. Tidak la ikraha fiddin. Tidak ada urus paksaan dalam urusan agama. Mendakwanya tetap, memaksanya tidak. Tapi kaum muslim tetap berkeyakinan wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nah, pendakwanya tetap, memaksa tidak, tapi kaum muslim harus yakin seyakin-yakinnya, yaitu firman Allah wa may yabtaghi, bukan untuk alasan untuk mengolok-olok, untuk memantapkan keyakinan, untuk membuat pernyataan. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala minhu, siapapun, meskipun tidak boleh dipaksa, bolehnya hanya didakwai, siapapun yang tidak memilih Islam sebagai agama, falay yuqbala minhu, apapun di akhirat nanti tidak diterima, meskipun di dunia diterima oleh masyarakat. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, nanti di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nah, seluruh pola hidup orang Islam yang dibangun dengan di atas Islam, dan seluruh pola hidup orang jahilah kafir musyrik Quraisy yang membangun hidupnya berdasarkan keyakinan mereka, itu disebut
lakum dinukum waliyadin. Buat kalian ya agama kalian, buat kami agama kami. Artinya kaum Rasul dan para sahabat mengakui keberadaan agamanya orang musyrik di Makkah, tetapi tidak mengakui kebenarannya. Rasulullah pula mengakui keberadaan agama Yahudi Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa di Madinah, tapi tetap tidak mengakui kebenarannya. Nah, jadi kembali kepada tadi peristiwa perang Uhud diingatkan, perang atau berjihad itu termasuk beribadah, di mana beribadah itu adalah harus disertakan kepada di dalamnya berdoa. Dan yang namanya beribadah apalagi perjuangan dituntut kesabaran. Tentu dituntut bersabar. Sabar itu adalah habsun nafsi alal makarih. Menahan jiwa agar tetap bersabar dalam melaksanakan hal-hal yang baik meskipun berat. Nah, itu namanya bersabar. Betapa misalnya kaum muslimin bersama Rasulullah ketika terkepung di perang Uhud harus bertahan, itu tidak ringan. Betapa kaum muslimin di Palestina tiap hari dibom, tiap hari dan lain-lain harus bertahan, itu sama sekali tidak ringan. Tetapi memang bahwa janji Allah bagi orang-orang ditakdirkannya ada berjihad itu, lihat wayattakhidha minkum syuhada, untuk dipilih siapa orang yang mencari yang menjadi syahid. Memang ditakdirnya ada perang itu adalah agar Allah memilih di antara kaum muslimin itu menjadi syuhada di dalam perang. Sebab ada syuhada karena sakit perut, ada syuhada karena tenggelam, ada syuhada karena gurukan dan lain-lain, tapi ada syuhada yang fisabilillah, yaitu yang karena perang. Maka kalau jenengan nanti tidak ke Bukit Uhud, di situ ada makam syuhada dan lain-lain. Nah, karena salah satu makna hadis disebutnya yukaffaru lisyahidi kulla syai'in illa dain. Orang yang mati syahid semua kesalahannya diampunkan, ditutup kecuali hutang. Jadi betapa hebatnya orang yang mati syahid. Tapi saya dulu pernah diajar oleh Syekh Dr. Abdul Azam 30 tahun yang lalu atau 35 tahun yang lalu atau 40 tahun yang lalu nih. Beliaunya menerangkan yukaffaru lisyahid kulla syai'in hatta dain. Orang yang mati syahid itu semua dosanya ditutup, diampunkan, termasuk hutang. Beliau pakai alasan yang lain, yaitu nanti orang yang punya orang yang diutangi akan ditunjukkan ke rumah yang bagus di akhirat sana, terus bertanya, itu siapa punya? Itu punyamu kalau engkau bebaskan hutangnya. Jadi yang akhirnya berkesimpulan yukaffaru li syahidi kulla syai'in hatta dain. Orang-orang yang mati syahid itu diampunkan sampai hutang-hutangnya. Nah, kalau di Indonesia karena pernah melalui era-era perjuangan ya menduga, maka wajarlah kalau di Indonesia kok dicek banyak sekali masjid namanya Masjid Mujahidin. Banyak sekali masjid yang namanya Masjid Syuhada. Kan itu mengenang peristiwa, itu menggambarkan perasaan-perasaan kala itu kan. Paling tidak kan ngoten. Nah, paling tidak. Nah, karena dahsyatnya istimewanya mati syahid, maka ya memang takdir Allah. Ya Allah. Khulafa Rasyidin yang 4 itu tiga-tiganya syahid. Khulafa Rasyidin yang 4 tiga-tiganya syahid. Yang 3 syahid. Ya, kalau Abu Bakar Siddiq memang punya keistimewaan siddiqin. Tapi Umar bin Khattab syahid. Kemudian Utsman bin Affan syahid. Kemudian Ali bin Abi Thalib syahid. Nah, bahkan Umar bin Khattab itu berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka syahadata
wal wafata fi madinati rasulik au kama qala. Ya Allah, saya minta mati syahid. Sebab kalau mati syahid semua urusan pun rampung kabeh. Beban-beban dunia tidak ada yang membebani. Maka itu berarti permintaan yang sangat-sangat ideal, sangat-sangat ideal. Kenapa? Semua beban dunia tuntas rampung bar. Nah, maka minta ngoten. Tapi ya memang orang doanya beda-beda. Di perang Uhud ini seorang sahabat namanya dua. Satu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, mungkin buatan keliru. Yang kedua Abdullah bin Jahsh. Sama-sama ndonga. Ning ndongane awale padha, akhire beda. Awale padha, akhire beda. Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa. Ini untuk menggambarkan bahwa kaum muslimin itu pada zaman itu banyak pengen mati syahid. Tapi nanti pas sampai di medan perang bisa mintanya bisa berubah. Tadinya pengen mati syahid berarti musuh nayu misalnya. Zaman sekarang dengan buatan lah insyaallah. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa, "Ya Allah, temukan saya musuh yang besar sedang marah. Nanti saya hadapi terus saya menang." Kenapa sedang besar dan kuat? Kan kalau kuat kan menghadapinya berat, berarti ganjarannya oke kan. Nah, yang satu dongane benten. Ya Abdullah bin Jahsh dongane benten. Ya Allah, temukan saya musuh yang besar, kuat, marah-marah. Terus nanti ketemu dengan saya, nyungkil mata saya. Terus nyungkil hidung saya, terus saya mati. Nah, nanti kalau saya bertemu denganku, saya akan jawab, "Kenapa engkau terjungkil matamu, hidungmu? Ini semua lillahi ta'ala." Ngoten. Nah, kan benten-benten sahabat itu. Ya, akhirnya kan dua-duanya terkabul. Setelah terkabul, Sa'ad bin Abi Waqqas berkomentar, "Doa akhi khairu min du'ai." Dungane sedulurku. Begitu sahabat nek nyebut sahabat sedulurku ngoten. Mboten tanggoku, sedulurku. Bukan temanku, sedulurku. Doa akhi. Nek ya Allah ngoten ya. Kok ndak koncoku ngene. Apa mitraku napa rekanku, sedulurku. Doa itulah innamal mu'minuna ikhwatun itu betul-betul diterapkan. Nyebut koncone sedulurku. Mestinya ngeten. Maupun kok Muhammadiyah nyebut ini ya sedulurku. Ini nyebut Muhammadiyah ya sedulurku. Teman salafi menyebut tentang tabligh sedulurku. Soal kok ngoten, sejati memang sedulur. Nah, mboten kok ndak ketok sedulur niku sedang fanatik, sedang asubiyah. Nek ndak asubiyah kabeh sedulur, kabeh janjane ngoten. Doa akhi khairun min du'ai. Nek dihitung-hitung, wah sak Indonesia ini sedulur kabeh banget. Tenang. Karena kan Islam mayoritas, jadi sedulurnya oke banget. Kalau sedulurnya banyak, kemana-mana pena. Mampir di tempat A, tamu toh punya hak nginap 3 dino gratis misalnya. Nginep mana lagi nginep 3 dino gratis dan lain-lain. Meskipun tuan rumah berat juga untuk menolak. Jadi begitu ceritanya. Nah, Umar bin Khattab juga berdoa, "Allahumma inni as'aluka syahadata wal wafata fi madinati rasulik." Ya Allah, saya minta mati syahid. Saya minta mati syahid, terus matinya di Madinah, terkabul. Nah terusnya tersana. Tapi kaum muslim itu pendalamannya benten-benten. Ada yang mendalami maupun fikih, ada yang mendalami kekhusyuan, nopo tasawuf, nopo thariqat dan lain-lain. Akhirnya kadang-kadang sudut pandangnya berbeda-beda. Niki ceritanya Gus Bah. Ada dialog ulama-ulama Saudi pada sekian lama dulu. Kemudian termasuk ulama Saudi adalah Syekh Nawawi Al-Bantani karena dulunya di Makkah. Berdiskusi, orang yang berperang, niat awalnya dari awal pengen mati. Sama niat awalnya pengen menang, apik pun diriku. Ini urusannya bukan urusan fikihnya, urusan niatnya, urusannya. Dari sudut niat itu bagus mana?
Ternyata dialog pendapat Syekh Nawawi Al-Bantani apik sing niate ben menang. Lho kok ngoten? Kok ngoten? Soalnya ngeten lah ini urusan dalam-dalaman, urusan niat yang paling dalam. Sebab kalau pingin mati syahid itu perang lihadzi nafsi, gue pingin awake dhewe. Tapi kalau menang berarti lillahi taala, soalnya memenangkan agama Allah. Ngoten candaane. Oh berarti perjuangan kita ini dahsyat. Apa namanya? Memakmurkan pengajian biar memenangkan agama Allah, memakmurkan masjid biar memenangkan agama Allah. Terus kalau para politikus memperjuangkan perda-perda syariah kan dalam rangka memenangkan agama Allah. Nek golek ganjaran dalam rangka kepentingan awake dhewe. Itu dari satu sisi. Kembali. Nah, diingatkan para sahabat karena betapa dahsyatnya kematian syahid itu. Nah, diingatkan walaqad kuntum tamannaunal mauta min qabli an talqauhu. Kalian cuma kemarin ya Allah. Soalnya pada zaman dulu kan ada juga orang yang istimewa muat monggo diunjukin. Bismillah ya Allah ya Allah. Bismillah. Alhamdulillah. Pada zaman Nabi yang paling top Muhajirin dan Ansor. Tapi kan ada juga orang yang orang-orang kabilah baru masuk Islam. Nah, biasanya ketahanan dalam ujian beda asabiqunal awalun dengan yang lain. Ketahanan dalam ujian bisa berbeda yang sudah berdakwah lama dengan yang baru. Ketahanan dalam ujian bisa beda tingkat-tingkatannya kadang-kadang itu. Nah, maka diingatkan walaqad kuntum tamannaunal mauta min qabli an talqauhu. Kalian dulu semua pengen mati syahid. Sedangkan mati syahid umumnya pintunya medan perang. Nah, sekarang kondisinya ketika di medan perang pada berantakan berlari-larian. Nah, kemudian wa faqat ra'aitum wa antum tandurun. Sekarang lihat itu pintu mati syahid, sudah lihat kok kalian berlarian. Nah, ini menceritakan suasana para sahabat kaum muslimin kala itu yang kualitasnya masih berbeda-beda. Ada yang bertebaran lari, ada yang tetap diam, ada yang malah tetap langsung maju dengan alasan kenapa sudah kondisi terjebak begini kalian tetap maju. Ada yang lemas karena mendengar info Rasulullah wafat, ada yang sudah tetap maju sendirian dengan alasan ini la ajidu rihal jannah wa ra'ud. Saya sudah mendapatkan baunya surga di balik bukit Uhud. Maka sendirian tetap saja maju-maju. Jadi akhirnya bahwa berjuang di jalan Allah itu menuntut. Nah, Islam itu menyatakan bahwa hidup itu untuk ibadah. Salah satu bentuk ibadah adalah berjuang. Pada zaman Nabi salah satu bentuk perjuangan adalah perang Uhud. Nanti kadang-kadang ketika sudah di tengah perjuangan mental kadang-kadang turun naik dan lain-lain. Maka sepanjang ibadah dituntut berdoa. Nah, berdoa itu biasanya diawali dengan ingat Allah. Sebab nek donga ning mboten kelingan Gusti Allah niku apal to. Tapi mboten mantep. Ngapalke donga tapi tidak menyadari itu sedang ngopo. Maka kalau kita cermati urutannya orang berdoa itu ingat Allah dulu baru doa. Tapi kalau kita hafalan ingat ya tetap bismillah. Tapi normalnya ingat Allah baru berdoa. Lah itu akan menjadi dahsyat. Contohnya pun ya Allah. Doa Nabi Ibrahim dicampakkan dalam api. Kan doanya soalnya ada doa niku dibagi dua. Namanya doaul ibadah. Doa tapi tidak kelihatan kalimat memintanya. Yang kedua doaul masalah. Doa memang minta sesuatu. Nah, dalam hadis disebutkan afdhalud doa alhamdulillah. Kan boten nyuwun napa-napa. Doa yang paling afdhalud doa alhamdulillah. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Tapi ulama berpandangan
afdhalu dzikri ba'da tilawatil Quran. Baru la ilaha illallah. Berarti kalau secara mutlak zikir yang paling afdol adalah membaca Al-Quran. Maka alhamdulillah kalau kita punya hafalan banyak, itu berarti tidak nino kudu deres. Nama-nama apalagi kita punya putra-putra pada punya hafalan banyak-banyak, berarti itu generasi yang luar biasa. Secara umum zikir yang paling afdol baca Quran. Tetapi bawahnya zikir yang paling afdol setelah baca Quran adalah la ilaha illallah. Terus doa yang paling afdal mengucapkan alhamdulillah. Berarti boten ketok nyuwun napa-napa. Tetapi kan Allah Maha tahu kita nyuwun napa. Jadi apa namanya? Zikir kalimat la alhamdulillah itu disebut sebagai doa yang paling afdal. Padahal boten ketok nyuwun napa-napa. Padahal Allah Maha tahu bahwa kita ini nyuwun napa-napa. Maka apa namanya? Seperti doanya Nabi Ibrahim kan tidak kelihatan minta apa-apa, tapi kan secara tersiratnya kan minta biar selamat dari api. Nah, maka doanya hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi saya Allah. Wah, pelindung yang paling bagus. Langsung Allah jawab, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya api jadilah dingin menyelamatkan Nabi Ibrahim. Ini menunjukkan bahwa doa itu nek tenanan dahsyat banget. Nek apalan nggih beda banget. Nek donga niku dahsyat banget. Kula nek golek napa-napa biasane dungane ya Allah. Dungane mau sedikit. Ning sosok kula nggih heran piyambak mau goro-goro goleki kacamata ketisut maca subhanallah walhamdulillah ketemu. Kemudian apa nama rumit malih. Goro-goro golek rafia, saya yakin tempat ini sudah biasanya tak cari rafia untuk nali nopo boten ketemu. Sudah ngerti ngoten, ning tetep nekat. Subhanallah alhamdulillah lu langsung nyeklap rafia. Wingi kula tak atik mesin air gen akuarium. Ra muni-muni. Terus tetap saja ndonga terus lama-lama muni dingin. Ya Allah kok sakit. Nah, jadi apa namanya doa itu ada yang tidak menampakkan ada permintaan. Terus ngeten malik. Nabi Musa ketoke boten ndonga napa-napa ketoke. Tapi kan berangkat dari ingat Allah, yakin, zikir. Napa ndonga? Zikir napa ndonga? Nabi Musa pengikutnya bilang, "Inna lamudrakun." Kita semua ketangkap. Sebab depan kita lautan, belakang kita apa namanya bala tentara Fir'aun. Kata Nabi Musa apa namanya kala tidak mungkin. Inna ma ya Rabbi sayahdin. Kan pernyataan itu betul napa-napa. Tidak mungkin bersama aku Allah. Nah, mesti Allah akan tunjukkan jalan. Langsung suruh mendung lautan, langsung terbelah. Artinya keyakinan itu luar biasa. Akhirnya kalau pikir-pikir opo bedone zaman Nabi, zaman Khulafaur Rasyidin sama terutama dalam dunia politik. Soalnya Rasulullah itu mengurus politik selama di Madinah. Jadi kalau jenengan cermati ayat-ayat yang berat yang turun Madaniyah umum banyak bercerita tentang hukum dan politik. Ayat-ayat yang turun Madaniyah banyak bercerita tentang hukum dan politik. Karena dunia politik Islam itu afdhul jihad yang paling afdol. Terus kalau pikir-pikir, apa bedone zaman Khulafaur Rasyidin sama zaman sekarang? Sekarang banyak juga negeri muslim, Indonesia negeri muslim, Saudi Arabia negeri muslim, Malaysia negeri muslim, Timur Tengah umumnya negeri muslim. Bedone napa sama zaman Khulafaur Rasyidin, zaman khilafah Bani Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, zaman Kesultanan Nusantara dan lain. Akhirnya kalau pikir-pikir ngeten. Paling tidak ada 4 hal yang barangkali sebagainya berbeda. Kalau zaman dulu Rasulullah terjun ke Madinah, memimpin Madinah. Rasulullah wafat, Khulafaur Rasyidin memimpin Jazirah Arab. Khulafaur Rasyidin wafat, terus khalifah Bani Umayyah memimpin dunia Islam. Mereka pada wafat, terus khalifah Bani Abbasiyah memimpin dunia Islam. Mereka habis, garis besarnya
khalifah Utsmaniyah sampai kepada sultan-sultan Asia Tenggara, Kesultanan Asia Tenggara sejak dari Thailand, Patani Thailand Selatan, Filipina Selatan, terus Brunei Darussalam, Malaysia, dumugi mriki umumnya adalah negeri muslim. Nah, kula renung-renungkan apa bedane? Kok berkahnya beda? Nah, akhirnya kula simpulkan. Pertama, mereka orang Islam. Yang kedua, ketika mengurus negara, soalnya kan kita hidup di zaman di mana khilafah Islamiyah sudah 100 tahun tidak ada secara umum. Tetapi kalau 100 tahun yang lalu mereka masih punya imperium Islam yang namanya khilafah Utsmaniyah. Apa bedanya dengan zaman sekarang? Sebab kalau beda nanti kadang-kadang berkahnya beda. Kalau pikir sekawan, wallahualam benernya. Nomor satu kan, mereka orang Islam. Ketika terjun dalam dunia politik, terjun dalam dunia politik niku seperti Rasulullah terjun mengurus Madinah. Terjun dalam dunia politik itu seperti Khulafaur Rasyidin mewarisi kepemimpinan Rasulullah. Terjun dalam dunia politik itu seperti Khilafah Bani Umayyah mewarisi kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Nah, kalau Indonesia ya terjun dalam politik seperti pemerintah kita mewarisi kesultanan lebih kurang. Nah, paling tidak ada 4 poin. Setunggal kaum muslimin. Pemimpin-pemimpin khalifah itu muslim. Yang kedua, ketika masuk dalam dunia politik itu kan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Maksudnya adalah maksudnya untuk kepentingan Islam, bukan untuk nyambut gawe untuk ibadah, bukan untuk nyari kedudukan, tapi untuk kepentingan Islam nomor kali. Nah, ketika sudah menjadi pemimpin betulan adalah untuk menerapkan ajaran Islam. Nah, nomor sekawan endingnya adalah untuk izul Islam wal muslimin. Bagaimana Islam itu mulia dan orang-orang Islam dimuliakan di dunia. Nah, kaum muslim tidak ya mana Nabi? Kaum muslimin tidak dimuliakan kan kita ketika di era Makkah dikuyok-kuyok. Tapi era Madinah kan sana kan dimuliakan. Karena Islam itu asalnya adalah al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Nah, ini ki ujian. Zaman sekarang mbok menawi wonten bedone. Piantone Islam. Tapi kalau ketika terjun ke dunia politik belum tentu min ajlil Islam, belum tentu untuk ibadah. Jojo golek duit, napa golek pangkat, pun mulai menggok. Kemudian yang kedua, belum tentu berusaha menerapkan ajaran Allah seluruhnya. Jojo separuh, napa malah mboten purun. Nah, yang ketiga, ending akhir jangan-jangan bukan untuk kemuliaan Islam, tapi untuk kemuliaan dirinya, napa keluarganya, napa kelompoknya. Maka ada hadis mengisyarat sebelum itu terjadi ada Rasulullah sudah mengisyaratkannya tadi. Madibani jai'ani ursila fi ghanamin bi afsada min hirsil mar'i alal mali wal jahi li dinihi au kamalak wala matan. Asalnya orang Islam itu hidupnya untuk mengikuti ajaran Islam sepenuh-penuhnya, ngoten. Asalnya. Meskipun nanti prakteknya separuh-separuh, nopo sidik-sidik. Asalnya semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita itu adalah untuk ibadah. Ibadah maksudnya untuk mempelajari Islam, terus melaksanakan Islam, untuk terus memuliakan Islam dan kaum muslim asalnya ngoten. Tapi kadang-kadang belum tentu ngoten. Nah, maka disyaratkan dalam hadis tidaklah dua serigala yang lapar dilepaskan di tengah-tengah kambing itu tidak lebih berbahaya ketimbang orang muslim kerakusannya terhadap harta dan pangkat melebihi daripada mengurus agamanya. Lebih ngoten. Nah, padahal yang namanya serigala dua lapar untuk di tengah-tengah kambing ya sangat mungkin pada makani kambing. Nah, itu ya bahaya. Tetapi lebih bahaya lagi adalah orang Islam yang dia lebih rakus kepada kepentingan harta dan dan pak kedudukannya
katimbang kepentingan agama nih ngoten. Soalnya ya, ya kita ndak diuji gitu jadi betul-betul ngrasake. Tapi sudah digambarkan. Lah kalau orang bisa kepentingan hidupnya betul-betul apa namanya untuk agama totalitas, nah akhirnya menjadi pemimpin besar, nopo pemimpin tingkat nopo, niku apa namanya nanti ketika sampai akhirat masuk dalam kategori imamun adil. Maka nah terakhir ini klasifikasi kaum muslimin. Sebab ibadah itu semakin kemampuannya semakin kuat, maka ibadahnya semakin luas. Piantun saudagar sugih soleh, otomatis kan ibadah saudagar paling banyak. Sama-sama soleh, sing tunggal sehat, tinggal boten sehat. Yang sehat kan akan banyak. Nah maka dalam hadis Musnad Ahmad ini disebutkan 7 macam golongan ahli ibadah sing benten-benten. Urutan yang pertama pemimpin yang adil. Itu nanti di hari kiamat urutan pertama dilindungi oleh Allah karena ibadahnya luas banget. Nah, urutan yang kedua anak muda dididik ibadah umurnya habis. Nah, itu namanya urutan syabun nasya'a fi ibadah dia. Itu dilindungi oleh Allah nomor kali. Nomor 3 warajulun qalbu muta'alliqun bil masajid. Kemampuan finansial sedekah sedikit tapi badannya sehat. Nah, hatinya terpaut kepada masjid. Itu apa namanya orang soleh, urutan nomor 3. Urutan nomor kedua warajulani tahabba fillah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Sama-sama anggota masjid, sama-sama anggota pengajian. Cintanya karena Allah. Itu urutan berikutnya. Urutan berikutnya lagi adalah ahli sedekah. Urutan berikutnya lagi adalah orang yang ingat Allah. Ibadah yang fasilitasnya tidak banyak, ingat Allah sampai bercucuran air mata. Nah, nomor 7 adalah orang yang diajak bermaksiat oleh seorang wanita tidak mau dengan mengatakan, nah ingat Allah. Ana akhafullah, saya takut kepada Allah. Ini urutan yang ke-7. Jadi hadis ini menggambarkan bahwa ibadah itu luas banget. Nah, yang paling bisa ibadah seluas-luasnya itulah yang pertama nanti dilindungi Allah. Kemudian yang berikutnya kemampuan ibadahnya lebih kurang sampai kepada golongan 7 golongan. Tapi 7-7-nya adalah baik. Terpaut kepada masjid ya tetap baik. Ingat Allah sendirian sampai menangis juga tetap baik. Membangun ukhuwah Islamiyah juga tetap baik. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah daripada salah satu daripada 7 golongan. Syukur-syukur nomor 1, terutama para politikus Islam, mudah-mudahan digolongkan Allah kepada golongan yang nomor 1, yaitu orang yang paling pertama dilindungi oleh Allah karena memang hidupnya adalah anfa'un nas, khairun nas anfa'um linnas. Hidupnya betul-betul paling berbanyak bermanfaat kepada kaum muslimin atau manusia yang lain. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.